Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan. Tentunya pada sore hari ini kami membersamai Anda dalam ngobrol virtual edisi Selasa 15 April 2025. Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang bersama dan membahas mengenai isu-isu dan juga konflik yang terjadi di sekitaran kita, khususnya di sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu informasi yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Maros, di mana seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri akibat kesal disuruh mencari pekerjaan. Dan tentunya untuk membahas tema diskusi kita hari ini, Tribuners, sebagai berita awal, izinkan kami menyampaikan bahwa berita ini dikutip dari tribunmaros.com bahwa sang suami bernama Zainal Abidin berusia 37 tahun, sementara istrinya bernama Sri Kihidayanti 42 tahun. Pelaku rupanya belum memiliki pekerjaan tetap dan sang istri selalu mendesak suaminya untuk mencari pekerjaan sesegera mungkin. Akibat perbuatannya, Zainal Abidin kini terancam hukuman penjara selama 15 tahun setelah menghabisi nyawa istrinya Sri Kihidayanti berusia 42 tahun sendiri menggunakan barbel. Aksi sadis Zainal ini dilakukan di rumahnya di Dusun Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 12 April 2025 pagi lalu. Demikian yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Ridwan. Dan Tribuners, untuk berita selengkapnya dapat Anda baca di Harian Tribun Timur. Dan sehubungan dengan berita tersebut, hari ini kita akan membahasnya dalam ngobrol virtual mengenai bagaimana perspektif sosiologis terkait fenomena yang terjadi, salah satunya adalah dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Maros ini. Dan untuk menemani kita semua Tribuners dan menyampaikan perspektif dari sosiologi sendiri, juga telah hadir bersama-sama dengan kami melalui ruang virtual. Izinkan saya menyapa, ada dosen pendidikan sekaligus praktisi sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Unismu Makassar. Izinkan saya menyapa, selamat sore Pak Hadi Saputra. Selamat sore Mbak Iya. Anissa ya. Iya, betul Pak. Selamat sore Tribuner. Siap. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin dapat dijelaskan Pak, tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit pengantar untuk seluruh Tribuners mengenai salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Maros ini sendiri. Sebenarnya jikalau dilihat dari sudut pandang sosiologis, mungkin bagaimana sih Pak sebenarnya krisis ekonomi atau kondisi perekonomian di suatu keluarga dan beban sosial ini sendiri bisa memicu kekerasan domestik yang berakhir kekerasan dalam rumah tangga, bahkan paling parahnya adalah terjadi pembunuhan terhadap pasangan, Pak. Ya, terima kasih Mbak. Memang diskusi terkait relasi antara kondisi ekonomi dan kekerasan itu sudah tervalidasi dalam sejumlah riset. Misalnya riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di awal-awal masa pandemi COVID-19 ketika banyak perusahaan bangkrut, banyak perusahaan melakukan PHK, banyak orang yang jadi pengangguran, ternyata itu berkorelasi langsung dengan semakin meningkatnya angka kekerasan. Dan yang menarik diulas juga oleh LBH Apik di Jakarta bahwa ada sekitar 22% perempuan yang baru mengalami kekerasan perdana atau istri ya, kekerasan perdana justru pada masa COVID-19. Artinya mungkin dulu sebelum-sebelumnya tidak ada rumah tangga berjalan biasa-biasa saja, tapi setelah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa itu akhirnya punya dampak terhadap suami yang dulu take care dan seterusnya, akhirnya setelah mengalami tekanan ekonomi akhirnya melakukan tindakan kekerasan. Angkanya di angka 22%. Yang kedua, saya ingin memberikan perspektif sosiologis untuk membaca
peristiwa itu. Kemarin di Tribun Online saya sudah menyampaikan satu teori yang saya pinjam dari sosiolog Prancis Pierre Bourdieu yang mengintrodusir istilah dominasi simbolik, atau saya kemarin menyebutnya dengan habitus habitus patriarki. Sebelum masuk ke analisis makro ya, saya ingin melihat dulu dengan analisis yang bersifat mikro. Yang bersifat mikro itu masyarakat kita kan sudah terbangun habitus patriarki sejak kecil, sejak di dalam didikan keluarga, sehingga itu membentuk cara pandang. Habitus itu bahasa sederhananya sesuatu pikiran, tindakan yang telah menubuh dalam diri kita, ya, sehingga itulah yang memberi kita kemampuan untuk merespon secara directly terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sehingga secara tidak sadar, misalnya habitus patriarki itu, kita merasa misalnya sejak kecil bahwa laki-laki itu lebih superior dari perempuan. Laki-laki itu sehingga dalam segala hal kita merasa punya kuasa untuk mengatur semua hal, termasuk mengatur memaksakan keinginan dan kehendak kita. Habitus patriarki ini dalam konteks kasus di Maros, apa istilahnya? Ada harga diri patriarki yang terluka ketika suami yang seharusnya diposisikan dalam kultur patriarki diposisikan lebih tinggi, lebih superior, lebih tinggi dari perempuan. Ketika superioritas itu digugat, akhirnya laki-laki merasa terluka harga dirinya dan mengekspresikan luka itu dengan melakukan kekerasan secara langsung. Jadi dalam habitus patriarki itu logikanya kira-kira begini. Ketika di ruang publik laki-laki itu menjadi kalah dalam kontestasi ekonomi politik misalnya, ketika dia pulang ke ruang domestik, ketika dia pulang ke rumah, dia berharap harkat kejantanannya itu tidak terluka di rumah. Cukuplah dia kalah secara politik dan ekonomi, tapi setidaknya secara domestik dia tetap superior. Nah, dalam kasus di Maros ini, kalau kita meminjam istilah Bourdieu itu dominasi simbolik itu, dominasi simbolik itu digugat dengan misalnya gugatan istri yang cari pekerjaan, kenapa sekian. Ini kan kalau dalam kasus Maros ini kan si pelaku ini disebut di tribun itu sebagai buruh lepas ya, sehingga mungkin ada waktu-waktu tertentu dia tidak bekerja sehingga membuat sang istri menggugat. Yang kedua, saya melihat juga habitus patriarki itu terlihat dari misalnya sang anak. Di beberapa laporan saya baca, ternyata kekerasan terhadap sang ibu itu sudah terjadi berulang-ulang. Artinya dia ini sudah dinormalisasi, tanda petik ya, dinormalisasi, sesuatu yang dianggap wajar. Suami yang memukul istri itu dianggap bukan lagi sesuatu yang abnormal. Itu yang pertama. Teori yang kedua, saya ingin meminjam misalnya sosiolog Robert Merton dengan istilah teori ketegangan atau strain theory. Teori ketegangan itu adalah ketika tuntutan sosial, tuntutan budaya itu tidak berbanding lurus dengan sarana mewujudkan itu. Ketika tuntutan ekonomi, tuntutan status sosial, tuntutan mendapatkan pekerjaan, itu tidak berbanding lurus dengan sarana yang bisa diakses. Itu menimbulkan strain, itu menimbulkan ketegangan. Dan kadang ketegangan ini ketegangan ini diartikulasikan dengan violence, dengan kekerasan. Sebenarnya ada banyak istilah-istilah, saya ada banyak kajian-kajian sosiologi Mbak, itu orang-orang kalah. Orang-orang kalah itu bukan hanya dalam perang fisik ya. Orang-orang kalah dalam perang ekonomi, orang-orang kalah dalam perang perebutan status sosial, itu biasanya mencari kompensasi. Ini dalam teori psikologi disebut substitusi. Ketika kita kalah di ruang lain, kita ingin menunjukkan keunggulan di dimensi yang lain. Dan satu-satunya mungkin keunggulan yang bisa ditunjukkan oleh pelaku kekerasan adalah dengan
melakukan kekerasan terhadap pasangan yang lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, sehingga dia merasa bahwa dia mendapatkan kompensasi atas kegagalannya di sisi yang lain. Saya kira bukan hanya dalam dimensi yang mikro yang bersifat domestik, dalam dimensi yang makro sekalipun, yang dalam tatanan sosial masyarakat, eh, eh, banyak sekali sosiolog yang pernah misalnya, saya pinjam teori antropologi ya, James Scott itu pernah meneliti di Malaysia. Dia menulis sebuah buku yang berjudul apa The Weapon of the Weak, senjata orang-orang kalah. Orang-orang kalah itu kadang mengkompensasikan kekalahan mereka di sisi yang lain. Misalnya kita kalah dari sisi kontestasi ekonomi, tapi kita menunjukkan, sebutlah kriminalitas ya, misalnya geng motor, preman, dan seterusnya, itu mengkompensasikan kekalahan mereka dalam kontestasi ekonomi dengan menunjukkan kekuatan fisik, misalnya membegal orang, merampok orang, menakut-nakuti orang. Akhirnya mereka bisa merasakan kepuasan batin, diakui, ditakuti. Itu juga bagian dari proses di mana mereka bisa merasakan diri bereksistensi sebagai manusia. Nah, kalau manusia-manusia lain kan bereksistensi lewat banyak cara. Ada yang bereksistensi lewat keunggulan ekonomi, keunggulan status sosial, keunggulan pendidikan, dan keunggulan-keunggulan lain. Orang-orang kalah, orang-orang terbuang, ini juga butuh dimanusiakan. Mereka mencari proses pemanusiaan dengan itu ekspresi kekerasan, ekspresi kriminalitas, dan saya melihat dalam konteks kasus di Maros ini, sang pelaku ini tanda petik adalah orang kalah dalam kontestasi ekonomi, dan dia mengkompensasikan kekalahan itu dengan melakukan kekerasan dalam ranah domestik yang dilegitimasi oleh habitus patriarki. Saya kira itu jawaban sementara saya. Baik, Pak. Nah, tadi juga disampaikan ya oleh Bapak sendiri mengenai sebenarnya salah satu kemungkinan terjadinya hal-hal yang seperti ini sendiri dalam rumah tangga, baik itu di kehidupan sosial yang cukup besar dan terpenting adalah dalam lingkup keluarga, adalah ketika ada tuntutan eksternal ataupun tuntutan internal yang kemudian tidak selaras dengan sarana yang tersedia. Apakah itu yang dimaksudkan adalah mengenai bagaimana sulitnya juga menemukan lapangan kerja di masa-masa belakangan ini, Pak, ataukah seperti apa yang dimaksudkan? Ya, betul Mbak. Yang saya maksud tadi antara kebutuhan, tuntutan untuk hidup layak dengan sarana pekerjaan yang tidak tersedia, itu menimbulkan ketegangan. Ada kesenjangan antara tuntutan dan aksesibilitas pekerjaan. Jadi ini sebenarnya tidak bisa sekedar kita melakukan blaming the victims, misalnya sekedar menyalahkan pelaku, atau sekedar misalnya dengan melakukan pendekatan hukum. Ada konteks yang harus kita sadari, bahwa ada problem sosial ekonomi yang bisa menjadi pemicu. Kaitannya, saya bukan ekonom yang bisa misalnya melakukan penghakiman bahwa bisa jadi ini, kalau kasus serupa ini mungkin banyak, ya ini kita bisa menjadi warning secara sosial. Tapi mungkin kalau kasus ini mungkin hanya kasuistik di 1-2 titik, ya mungkin kita bilang ini fenomena biasa saja. Tapi misalnya data yang saya angkat tadi, ketika legitimasi ke dia, sehingga suatu saat nanti ketika misalnya sang suami berubah pikiran, dia tidak nyaman misalnya istrinya sering pulang malam karena terlibat di dunia entertain, akhirnya mulai misalnya melarang-larang dan seterusnya, istri menolak dilarang, akhirnya mungkin secara spontan suami melakukan kekerasan karena dilegitimasi sejak awal. Ada pengakuan secara simbolik bahwa Anda berhak mengatur saya. Misalnya sejak akad nikah diputuskan, Anda berhak menentukan. Seharusnya kan kalau nuansa yang lebih egaliter, misalnya ada perjanjian pranikah, betul-betul ada konsensus kesepakatan pembagian peran secara adil yang nyaman bagi kedua belah pihak. Ini bukan sekedar
bukan sekedar perspektif feminisme liberal ya yang memisahkan antara ruang domestik dan ruang publik. Kalau saya lebih sepakat pendekatan ekofeminisme yang oke lah, pembagian peran itu berdasarkan konsensus saja. Ya, mau berbagi peran di domestik, mau berbagi peran di publik, ya itu berdasarkan konsensus. Yang kedua, eh, edukasi keluarga, Mbak ya. Memang eh, kalau ya harus diakui bahwa ada aspek budaya, kemudian ada aspek agama, tapi sebenarnya kalau kita baca dalam perspektif sejarah, misalnya dalam sejarah Bugis Makassar juga diakui banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang memimpin di sektor publik, banyak pahlawan-pahlawan perempuan dari Sulawesi Selatan yang itu juga diakui. Artinya sebenarnya spirit kesetaraan gender ini sebenarnya dalam sejarah dan budaya Sulawesi Selatan itu pernah ada sejarah saya agak lupa ya, tapi saya sering membaca di beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu perempuan menempati posisi yang sangat egaliter dengan laki-laki. Yang kedua dari perspektif agama, kebetulan Menteri Agama kita ini Prof. Nasaruddin Umar. Teman-teman Tribuners bisa cari buku yang ditulis oleh Prof. Nasaruddin Umar, itu argumen kesetaraan gender dalam Al-Quran. Jadi eh, agama juga memberi ruang terhadap kesetaraan gender itu ya. Dan yang problem di kita mungkin adalah tidak memahami sejarah, tidak memahami budaya secara holistik, secara komprehensif, dan pemahaman agama kita yang mungkin belum progresif. Agama yang tidak memberi ruang terhadap apa ya, akseptansi perempuan untuk banyak terlibat dalam peran-peran sosial ekonomi. Dan saya lihat misalnya begini ya, banyak program-program pemberdayaan masyarakat sekarang, ini memang hasil riset dari Bank Dunia yang uh, yang memberi misalnya program-program pemberdayaan sosial masyarakat itu sekarang diminta untuk lebih banyak memberdayakan kaum perempuan. Misalnya kalau ada bansos tunai atau ada sekarang program keluarga harapan, itu lebih banyak lewat ibu-ibu karena ibu-ibu dianggap lebih mampu mengelola keuangan keluarga, mungkin ya paling tidak mereka memastikan bahwa anak-anak mereka makan secara teratur. Agak beda kalau yang diperankan pihak suami, misalnya kalau bansosnya dikasih ke suami mungkin bisa jadi rokok, sekedar nongkrong di warung kopi bersama teman-teman. Agak beda kalau manajemen keluarga itu diserahkan ke perempuan. Dan saya lihat rekomendasi program-program pemberdayaan masyarakat sekarang, khususnya di negara-negara berkembang atau negara-negara miskin, itu juga lebih banyak memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk banyak terlibat. Nah, kalau perempuan berdaya secara ekonomi, posisi tawar mereka akan meningkat dan setara. Nah, kalau posisi tawar setara, posisi tawar secara ekonomi setara, saya kira itu juga bisa mengurangi angka kekerasan. Ah, tapi ada yang bilang mungkin angka kekerasan akan menurun, tapi mungkin angka perceraian akan meningkat. Kenapa? Karena posisi yang setara ini kalau perempuan tidak nyaman, ini ya mungkin mereka akan minta pisah atau minta cerai. Ini konsekuensi dan saya kira dibanding misalnya membiarkan api dalam sekam, saya kira ini persoalan harus dikupas secara terbuka dan dalam posisi yang sangat egaliter. Dan saya kira juga perempuan berhak untuk menentukan masa depan perkawinan. Misalnya tidak dibayang, selama ini kan yang membuat kekerasan itu langgeng karena ada posisi yang tidak setara, ada ketergantungan ekonomi. Perempuan yang pengangguran, misalnya suami yang punya pekerjaan tetap, pekerjaan yang mapan, itu biasanya akan menghindari perceraian meskipun terjadi kekerasan di dalamnya karena mereka tidak kuasa secara ekonomi. Nah, dengan memberi ruang pemberdayaan perempuan untuk berdaya secara ekonomi lewat pendekatan UMKM, pendekatan bansos tunai, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, saya kira ini adalah solusi struktural untuk meminimalkan angka kekerasan terhadap perempuan. Saya kira gitu, Mbak. Baik, Pak. Dan apa yang Bapak paparkan tadi juga sedikit banyak mudah-mudahan bisa jadi edukasi juga ya untuk seluruh Tribuners yang menyaksikan.
dan memang menjadi penyadartahuan juga bahwa dalam membina hubungan bersama yang terpenting itu adalah bagaimana kesetaraan hak yang dimiliki dalam setiap pengambilan keputusan dan juga beberapa keputusan-keputusan yang ada dalam keputusan rumah tangga. Nah, berikutnya mungkin Pak kita kembali ke pembahasan di kasus Kabupaten Maros ini sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kira-kira apa saja tanda-tanda tekanan sosial yang mungkin harus diwaspadai dalam keluarga? Kira-kira tanda-tanda seperti apa nih yang muncul dan cukup menjadi sesuatu hal yang menjadi peringatan untuk kita bahwa ada yang perlu diperbaiki nih. Mungkin boleh Pak dijelaskan tanda-tanda tekanan sosial yang harus diwaspadai Ya, dalam jalinan keluarga. saya bukan saya bukan orang psikologi ya, tapi meskipun saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, tapi saya juga sedikit belajar sejumlah teori-teori psikologi. Dan misalnya dari pendekatan psikologi ya, kita melihat tanda-tanda orang yang punya tekanan itu tanda-tanda orang yang stres, depresi kalau dia misalnya mengalami perubahan emosi secara mendadak dan tiba-tiba. Misalnya hal-hal sepele, mudah marah, hal-hal yang sebenarnya bisa ditegur baik-baik atau ini, dan biasanya yang rentan rentan mendapatkan perlakuan yang mungkin kalau misalnya orang yang itu orang yang rentan itu di ruang domestik. Misalnya seorang kepala rumah tangga mengalami tekanan sosial di luar, mungkin kalau kepada rekan kerjanya di kantor, dia masih bisa menahan diri. Kalau kepada misalnya teman-temannya di ruang publik, dia bisa menahan diri. Paling tidak dia murung, dia diam. Tapi begitu tiba di rumah, yang seperti saya sampaikan tadi, dia merasa punya kuasa, dia merasa sebagai pemimpin yang bisa melakukan apa saja, dia itu bisa meledak dengan hal-hal sepele, misalnya anak yang tidak menghambur mainan begitu saja, anak bisa dapat bentakan, bahkan mungkin kekerasan fisik secara spontan, istri yang lebih lemah juga bisa mendapatkan perlakuan ini tiba-tiba. Itu ya satu, jadi ada perubahan secara emosional yang tiba-tiba. Yang kedua, mungkin dari segi dari sisi ekonomi kan terbaca, misalnya kalau ada suami ini kan rentan ini. Kalau Amerika tingkatkan biaya ekspor ke sana, pasti kan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya pangsa pasar di sini punya potensi PHK ya, meskipun itu dibantah oleh ini bahwa tidak begitu besar efeknya, tapi kira-kira kalau itu terjadi, kalau ada perubahan pekerjaan secara mendadak, orang kena PHK atau misalnya ada orang yang dipecat atau apa ya, atau dulu pegang jabatan, misalnya seorang suami dulu pegang jabatan yang dia dapat tunjangan jabatan tiba-tiba non-job, sementara tingkat kebutuhan keluarga ini terlanjur tinggi, gaya hidup terlanjur tinggi, sementara pendapatan tidak berbanding lurus lagi dengan kapasitas ekonomi keluarga, patut diduga itu juga bisa ini. Jadi ini kan perubahan yang tiba-tiba, ini perubahan tiba-tiba di PHK atau tiba-tiba non-job, itu kan pasti akan berefek ke ketegangan lain. Tanda-tanda yang ketiga, yang ini juga bisa diamati oleh masyarakat, kalau ini secara sosiologis ya, kalau keluarga itu selama ini sering berinteraksi dengan tetangga, sering ke masjid atau sering hadir di kumpul-kumpul warga, tiba-tiba ada perubahan perilaku secara mendadak, tiba-tiba sering menutup pintu, tidak bergaul lagi dengan tetangga, uh, atau kita sebut ini proses mengisolasi diri, patut diduga there is something wrong. Dan ini juga warning misalnya bagi uh, tetua-tetua masyarakat, misalnya Pak RW, Pak RT, atau Pak Desa, Pak Lurah di sekitar situ, untuk paling tidak ada silaturahmi lah ke sana untuk memastikan bahwa kontrol sosial di masyarakat ini tetap berjalan. Yang masalah kan sekarang kita mengalami proses anomi. Anomi itu ya semua orang akhirnya menjadi saling cuek satu sama lain, urus-urusanmu sendiri, ini tidak ada kaitannya dengan proses yang anomi itu. Misalnya kalau ada sosiolog juga, namanya sosiolog Prancis, sosiolog klasik ya, namanya Emile Durkheim. Emile Durkheim bilang kalau terjadi proses anomi di masyarakat itu saling cuek dan satu sama lain,
itu potensi apa ya, potensi depresi, potensi stres, bahkan potensi bunuh diri di masyarakat itu bisa tinggi. Jadi kalau tingkat keeratan hubungan dalam masyarakat atau orang nafsi-nafsi saling cuek, nah ini juga yang menjawab kenapa tingkat tingkat bunuh diri di perkotaan itu jauh lebih tinggi dibanding di desa, karena anomi di masyarakat kota itu lebih tinggi. Nah ini juga saya kira tanda-tanda kalau ini kan kemudian masih ada kaitannya dengan tadi, misalnya dalam konteks rumah tangga, kalau ada konflik, eh, konflik yang berkepanjangan, yang berulang-ulang, eh, tidak kunjung diselesaikan, itu akan menjadi bom waktu yang bisa memicu kekerasan, eh, ya bisa kapan saja. Jadi makanya kalau ada kekerasan, kalau ada konflik, lebih baik dibicarakan, diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak, mungkin bisa mengundang pihak lain, orang tua, saudara, atau konselor yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Eh, yang terakhir di sini pentingnya juga ini, sahabat untuk teman curhat, teman untuk melakukan konseling, untuk cerita. Karena kalau eh, beban itu tidak di ada teman bantu untuk jadi cermin atau teman untuk mengurangi beban, itu juga bisa bisa menjadi bom waktu juga, dan eh, bisa berpotensi kekerasan. Saya kira itu, ya ini common sense saja Mbak ya, Kak. Bukan, saya tidak melakukan riset secara khusus tentang itu, tapi kira itu bacaan saya terhadap tanda-tanda yang harus kita kenali sejak awal. Yang terakhir mungkin Pak, sekaligus dapat menjadi penutup diskusi kita pada hari ini, melihat memang angka kekerasan dalam rumah tangga ini cukup tinggi juga di beberapa daerah di Indonesia, dan tadi juga disampaikan bahwa salah satu angka tertinggi itu di pasca COVID kemarin. Tapi belakangan ini kondisi perekonomian global juga sedang tidak menentu. Artinya ada banyak sekali anomali-anomali yang terjadi, ada banyak sekali potensi-potensi kekerasan yang serupa yang akan terjadi bukan hanya di Sulsel tapi di seluruh Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan Pak mengenai mungkin seperti apa solusi yang bisa kita sama-sama upayakan, yang mungkin bisa didorong oleh masyarakat ataupun juga dari pihak pemerintah. Silahkan Pak. Ya, saya ingin meminjam eh, pisau analisis eh, sosiolog dari Harvard University, namanya Talcott Parson. Talcott Parson itu bilang untuk mewujudkan harmoni dalam masyarakat paling tidak ada 4 subsistem sosial yang perlu perlu dirawat. Yang pertama subsistem budaya, yang kedua subsistem sosial, yang ketiga subsistem politik, yang keempat subsistem ekonomi. Saya mulai dari subsistem ekonomi. Dalam konteks menghadapi krisis ekonomi, saya kira eh, oke lah, kita tetap berharap misalnya pihak pemerintah atau teman-teman pengusaha tetap menggenjot program-program padat karya yang bisa mempekerjakan banyak orang. Tapi kalaupun itu tidak, kita punya instrumen yang disebut instrumen sekuritas sosial dalam wujud solidaritas sosial. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mendapat predikat sebagai negara paling dermawan sedunia, nomor 1 dalam beberapa tahun terakhir yang diberikan disurvei oleh lembaga-lembaga internasional. Kenapa kita disebut negara paling dermawan? Karena orang Indonesia itu katanya paling gampang nyumbang. Jadi di jalan-jalan ada yang dekat lampu merah, ada yang bagi-bagi kotak nyumbang, di masjid ada ini nyumbang, di majelis taklim, di panti asuhan, ada tetangga yang sakit nyumbang. Pokoknya kultur kultur kedermawanan di Indonesia ini diakui oleh dunia. Saya kira itu secara ekonomi instrumen yang bisa kita memperkuat solidaritas sosial, bahwa kondisi ekonomi mungkin ada sedikit goncangan dan kita harus meningkatkan kepedulian terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap lingkungan sekitar kita. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Ya, saya tidak mau muluk-muluk misalnya menekan pemerintah untuk ini karena itu bukan kepakaran saya. Paling tidak instrumen solidaritas sosial ini perlu terus dipupuk dan diperkuat. Yang kedua, secara subsistem politik, saya kira secara politik tugas pemerintah adalah
menjaga harmoni sosial, jangan sampai riak-riak ekonomi ini menimbulkan riak politik. Kalau ekonomi kemudian berbarengan dengan krisis politik, saya kira itu berpotensi huru-hara dan ya saya kira bukan hanya konflik domestik tapi berujung kepada konflik publik yang tentu tidak kita harapkan. Yang ketiga, subsistem sosial. Subsistem sosial yang saya maksud itu tadi masyarakat ini sudah harus punya instrumen untuk memastikan kontrol sosial tetap berjalan, baik kontrol sosial lewat norma atau kontrol sosial lewat mekanisme hukum. Ya, dalam kasus Maros tentu saja penegakan hukum harus tetap terjadi untuk memastikan orang berpikir beberapa kali sebelum melakukan tindakan-tindakan yang bersifat emosional. Jadi subsistem sosial itu bisa dalam bentuk penegakan norma atau penegakan hukum. Yang jelas sesuatu yang bisa menguatkan integrasi dalam masyarakat. Yang terakhir, subsistem budaya. Subsistem budaya ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan agama. Misalnya dalam kaitannya dengan pendidikan, saya kira tadi pendidikan untuk pendidikan tentang kesetaraan, pendidikan tentang bagaimana memandang manusia sebagai makhluk yang sama-sama mulia, baik laki-laki atau perempuan, itu dan era Golden Age itu sudah harus ditanamkan sejak usia dini, 0 sampai 8 tahun. Saya kira itu proses menanamkan super ego kalau dalam istilah Sigmund Freud. Ada proses penanaman bahwa tidak ada makhluk, tidak ada second. Kalau Simone de Beauvoir itu menyebut istilah perempuan itu disebut second sex, jenis kelamin nomor 2. Padahal ini kita manusia yang sama-sama mulia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi, tidak saling menafikan atau tidak ada yang lebih superior dari yang lain. Saya kira kita juga harus tetap mengkaji, menggali kearifan-kearifan budaya kita yang menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia. Kemudian yang ketiga, sosialisasi pandangan-pandangan keagamaan yang berkemajuan, sosialisasi pandangan-pandangan keagamaan yang bisa meminimalisir kekerasan baik dalam ranah domestik ataupun dalam ranah publik. Saya kira itu Mbak, 4 subsistem yang saya kira semuanya harus dirawat secara bersamaan dan seimbang sehingga tercipta equilibrium dalam masyarakat. Baik, terima kasih Mbak. Ya, siap, sama-sama Pak Hadi Saputra, dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa sama-sama kita upayakan ya Pak ya sebagai masyarakat, baik Ya, itu betul, baik itu kita sendiri dari pribadi kita mungkin dapat dibagikan juga kepada orang-orang terdekat, kepada orang sekitar, dan yang terpenting adalah kita coba untuk terapkan dalam menjalani kehidupan sosial kita di sehari-hari. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Pak Hadi Saputra. Ya, makasih Mbak. Senang sekali. Selamat Siap, siang Pak. para Tribuner, selamat sore Tribuner. Siap Pak, senang sekali Pak, rasanya saya sedang menerima kuliah juga ini Pak, jadi membahas studi kasus ini kita. Terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ilmu baru juga untuk seluruh Tribuners. Terima kasih Pak Hadi Saputra, dan kami ucapkan selamat kembali bertugas, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali di ruang-ruang diskusi berikutnya. Terima kasih Pak. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan ngobrol virtual kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi lainnya hanya di Tribun Timur. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.